minta tolong Kak Dedi sebelum kita mulai kita berdoa dulu Kak Dedi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kakak-kakak semua sebelum kita pembelajaran PKG hari ini kita berdoa dulu supaya kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Foto dulu nggak Kak ini Kak? Ya siap, foto dulu Kak. Ya yang lain on cam dulu ya. Foto dulu. On cam. Pak Alam. Ya Kak, usahakan semuanya on cam dulu ya Kak ya. Karena ini kan sudah saya mulai rekam nih Kak, nanti buat laporan. Kak Rizky on cam dulu ya, mau saya foto dulu ya. Kak Alam belum buka. Kak Alam. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Sudah Kak, dilanjut. Ini mouse-nya ikutin yang ini nih. Itu kan ada mouse. Kakak udah lihat share screen saya Kak? Sudah. Sudah aman. Sudah Kak. Ya, Aman Kak. siap. Ini dilihat nih ya. Slideshow. Enggak. Geseran. Kita tahu jalannya ke sana. Ini. Baik. Kagak tahu jalannya. Jadi ada enggak saya boncengin, tenang aja dulu lah. Orang baru di ini. Ada enggak? Enggak bareng saya. Ini balik ke sini nih. Kakak udah jelas ini saya Kak share saya screen-nya. Sudah Kak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kakak-kakak untuk pertemuan ini kita tentang modul 1.1 ya, tentang refleksi. Izin Kak, boleh suaranya di-unmute Kak, yang lainnya Kak? Ya. Terima kasih kakak-kakak semua. Pertemuan hari ini tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi tentang tatap maya kita pertemuan kedua ini tentang penguatan pemahaman modul 1. Mungkin kakak-kakak kan sudah mengerjain asinkron ya di modul-modulnya ya Kak ya. Nah, nanti pembahasan untuk kali ini tentang itu Kak. Nah, untuk sebelum kita mulai kesepakatan bersama ya Kak ya yang sudah kita tentukan dari awal. Pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon ya.
Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat adalah menghargai waktu bersama. Berikutnya, maksimalkan fitur chatnya. Ya Kak, nanti kalau ada itu bisa kakak-kakak melalui chat untuk ada info ya. Untuk berikutnya nanti kakak silahkan klik raise hand. Sebelum bertanya silahkan klik raise hand ya Kak ya. Terus berikutnya jika ada gangguan teknis nanti kakak bisa laporkan. Nah, tentang tujuan pertemuan kali ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, baik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dari capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam setiap hari di lapangan. Untuk tujuannya, capaian pembelajaran hari ini di modul, khususnya di modul itu, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Nah, untuk tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang kakak-kakak sudah laksanakan secara asinkronus ya Kak. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agendanya untuk hari ini, yang pertama adalah review framework dalam model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi ke dalam 3 babak. Nanti kita akan berekspor room 3 kali Kak. Nah, untuk 5 menit pertama adalah pembukaan ya. Tadi kita sudah pembukaan. Yang kedua, pengingat kesepakatan bersama. Yang kedua, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk 10 menit berikutnya, review framework dan model tulisan refleksi framework Borten yang sudah diasinkronus ya Kak ya. Terus 10 menit berikutnya, review framework dan model tulisan refleksi framework GIPS. Nah, 20 menit berikutnya, tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak keduanya, berbagi refleksi, tulisan ini 20 menit ya Kak ya. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dalam framework GIPS menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit berikutnya kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, nanti di sini akan ada review framework dan model tulisan refleksi. Nah, untuk framework Borten ini nanti what ya, apa, terus apa itu framework Borten dan sekarang apa, dan nanti dari kemarin yang kemarin kakak-kakak kecakapan di asinkronus, nanti di sini apa sih framework Borten ini dan terus apa yang digunakan, terus sekarang apa, nanti tindak lanjut kakak-kakak semuanya. Nah, untuk framework GIPS ya, yang kakak-kakak sudah pelajari ya Kak ya, di sini kakak-kakak sudah memahami belum tentang apa yang sudah didapat dalam framework GIPS ini. Jadi apa yang dimaksud dengan framework GIPS ya di sini, terus nanti ada refleksi ya. Di sini kakak-kakak menjelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi pada framework ini. Tahap refleksi berikutnya kakak menjelaskan apa yang dimaksud konklusi. Dan pada berikutnya, tahap refleksi berikutnya, kakak-kakak melakukan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya.
Nah, di sini kakak-kakak boleh memberikan jawaban ya melalui apa sih yang dimaksud refleksi dalam chat ya, nanti kakak-kakak bisa dituliskan dalam chat. Jadi di sini silakan kakak-kakak menjawab definisi tentang framework GIPS ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kakak bisa membuat nanti akan dibentuk dalam kelompok ya. Nanti kakak bisa membuat PPT atau dalam bentuk Canva. Nah, nanti ada kakak-kakak presentasikan. Jadi itu kegiatannya ya Kak ya. Nah, untuk tulisan refleksinya. Nah, untuk tulisan refleksi kita nanti 3 babak ini, kakak-kakak kembali ke tulisan LMS ya, yang kakak-kakak tuliskan dalam asinkronus. Menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi yang kakak-kakak tuliskan ya secara singkat yang kaitannya dengan framework GIPS tadi. Nah, nanti kakak-kakak silahkan tulis ya Kak dalam kegiatan ini, mungkin melalui chat boleh. Nah, instruksinya peserta menuliskan nama masing-masing dalam nanti di sini ya Kak ya. Ada membuat tulisan refleksi yang tadi yang saya sampaikan, ada penulisan tentang yang kakak-kakak Google Slide yang nanti akan ditampilkan ya Kak, ditampilkan. Nah, masukkan ke dalam slide yang disediakan dan nanti slide-nya akan saya kirim dalam chat ya Kak. Silahkan kakak-kakak perbaiki tulisan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Di sini gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi dari framework GIPS. Pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan yang ketiga, pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Untuk kesepakatan pembelajaran ini selama 16 menit ya Kak ya. Kakak-kakak bisa lihat tulisan refleksi yang di slide, nanti silahkan kakak-kakak lihat. Nah, mungkin itu Kak. Maaf Bu, slide-nya tadi nggak berjalan begitu saja Bu. Aduh, nggak berjalan ya? Oh. Padahal saya udah berjalan tuh Kak, sebentar Kak. Nggak berjalan sama sekali, Bu. Ya Allah. Kayak kita agak bingung. Berarti ini saya dari ulang gitu Kak ya? Baru. Setuju, supaya kami paham, mohon untuk diulang. Bentar. Ini jalan nggak Kak? Maaf nih, saya udah pindah-pindah, udah jalan belum? Izin Kak? Belum. Aduh, belum ya. Padahal saya udah ganti nih, sebentar. Sebentar ya Kak. Sudah kelihatan Kak? Sudah kelihatan? Sudah. Slide nomor 10 dah. Sudah. Ya, Apa, terus apa, sekarang apa.
Sudah kelihatan Kak? Yang pertama Kak? Yang pertama Sudah. sudah kelihatan Kak? Ya. Sudah. Ya, Oke Bu, sudah nih. Nah ini baru nih. ya, siap. Oke, untuk pemahaman kali ini Kak, kita tentang paradigma. Saya ulang ya Kak, mungkin ngulangnya agak percepat karena kita waktu kita kan hari ini kan 2CP ya Kak ya. 2CP itu 90 menit. Jadi tadi gak dari awal ya kakak-kakak menyampaikan kalau nggak kelihatan ya Kak ya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini, untuk kita langsung kesepakatan ya Kak. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan menyalakan kamera. Ya, semua sudah menyalakan kamera ya Kak ya. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Ya, nanti bisa kalau ada apapun bisa memberi pemberitahuan melalui chat. Yang berikutnya, kakak-kakak kalau ingin bertanya atau memberi pendapat, kakak-kakak boleh raise hand. Terus berikutnya, jika ada gangguan teknis, ya nanti silahkan kakak-kakak melalui chat atau langsung bicara. Nah, untuk berikutnya dari kegiatan hari ini tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, untuk capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajarannya khusus ya Kak ya. Jadi setelah menyelesaikan modul refleksi untuk perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis reflektif menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, untuk kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi, ya Kak ya. Yang di sini terdapat model refleksi framework Borten dan refleksi Gibbs, ya Kak ya, yang kakak-kakak sudah kakak pelajari melalui asinkron. Terus untuk agendanya untuk hari ini pertama mereview framework dan model tulisan refleksi yang kakak-kakak lakukan. Nah, yang kedua tulisan refleksi nanti ketiga babak. Jadi nanti kita ada break room selama 3 kali ya Kak ya. Nanti yang akan dibagi untuk pertama itu 20 menit ya break room yang pertama. Yang keduanya juga 20 menit. Yang ketiganya juga 20 menit. Tapi kita nanti saya batasi 15 menit ya Kak supaya nanti karena kakak-kakak memberi masukan kita ada waktu. Nah, ini agendanya kita hari ini ya Kak. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah saya ingatkan tentang kesempatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan kita hari ini. Untuk 10 menit berikutnya, kita mereview framework dan model tulisan refleksi framework Borten. Ya. Terus 10 menit berikutnya tentang review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Nah, nanti 20 menit pertama Kak, kita akan breakout room. Nah, nanti sini membahas tentang
tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, nanti kakak-kakak bisa diskusikan ya Kak di breakout room pertama. Nah, nanti saya akan bagi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5, 4 karena ada satu yang mengundurkan diri ya Kak. Nah, untuk babak keduanya tentang berbagi refleksi, di mana tulisan refleksi kita pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs yang menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Nah, 20 menit berikutnya itu tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut kakak-kakak untuk kedepannya. Nah, itu ya Kak ya, tentang mereview framework dan model tulisan refleksi. Itu Kak. Nah, di sini yang framework Borten itu tentang apa? What, so what, dan know what. Yang kakak-kakak nanti bisa memberikan. Kenapa kita belajar tentang framework Borten ini? Nanti ada alas-alasannya. Ini untuk yang Borten ya Kak. Nah, berikutnya ini tentang Borten juga. Tadi tentang apa, terus apa, dan apa yang akan dilakukan ke depan. Oke, ini untuk framework Gibbs ya Kak. Di sini kakak-kakak bisa apa sih pengertian dari deskripsinya, terus evaluasinya, konklusinya. Nanti kita bisa diskusi ya tentang itu ya Kak. Nah, untuk tulisan refleksinya nanti apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk kedepannya. Nah, dari tulisan refleksi yang tadi 3 babak tersebut, kita baca kembali tulisan kakak-kakak di LMS terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Nah, menurut kakak-kakak semua, seberapa dalam tulisan refleksi yang kakak tuliskan? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Dan kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas, yang tadi asinkronus ya Kak ya, tentang tadi framework Gibbs dan Borten. Nah, dari yang kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis dari refleksi ketiga babak tersebut. Nah, di sini instruksinya silahkan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Nanti per kelas akan menggunakan Google Slide. Terus yang kedua, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer, nanti akan saya kasih timer 15 menit saja ya Kak ya. Terus yang ketiga, kakak-kakak diminta membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Dari penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak diminta membaca tulisan refleksi rekan Anda yang memberikan umpan balik terhadap tulisan teman-teman kakak-kakak semua. Jadi di sini kakak-kakak bersikap terbuka, masukan dengan orang lain, nggak apa-apa nanti memberi masukan. Misalnya Kak Didit memberi masukan ke Kak Imam, silahkan. Nanti kita saling memberi masukan supaya kita berkembang dan lebih baik pembelajaran kita untuk ke depannya. Nah, di sini untuk babak pertama ya 4 menit ke depan, masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan masukkan pada slide yang sudah tersedia. Berikutnya, Bapak Ibu memperbaiki dari tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi di framework Gibbs. Pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut?
Terus berikutnya apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Nah, itu Kak untuk kesepakatan pembelajaran yang ke-16 menit ke depan, kakak-kakak bisa baca tulisan refleksi kakak-kakak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar satu sama lain ya Kak ya, satu sama lain. Nah, kakak-kakak sudah mengerjakan di Ansinkronus ya tentang tadi framework Gibbs, Borten, sudah ya Kak ya? Belum Kak, emang ada ya? Saya ngisinya yang refleksi yang kuesioner itu. Ada yang lain ya? Yang di itu Kak, yang di Ansinkronus Kak, Kak Mulyati sudah buka ya Kak? Sudah, tapi saya bukanya yang itu aja, yang kuesioner itu aja. Pak. Yang diinfokan di grup kan? Bentar Kak, saya di ruang guru baca ibu-ibu masih berisik enggak? Mau nitip makan. Kak Dedi, yang di Ansinkronus sudah dikerjakan ya Kak ya? Yang di modul yang apa ya Kak? Yang di ini Yang ya? tentang framework Gibbs, Borten itu Kak? Yang di framework dan model-model Ya. referensi ya? Ya. Kan sebelum pertemuan diharapkan kan kakak-kakak untuk buka, kemarin kan sudah diingatkan Kak Weni ya? Iya. Sudah diingatkan Kak Weni di sini dari refleksi framework Gibbs ini bisa kelihatan di situ Kak tentang deskripsinya apa, terus tentang evaluasinya, analisisnya, rencana tindak lanjut gitu Kak. Ya Kak. Ini yang ada pertanyaan menurut Bapak Ibu, apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK? Silakan tuliskan jawaban. Ya, itu Kak. Oh, bukan. Ya, di situ apa kecenderungan nilai orientasi saya gitu Kak, yang itu tuh. Oh, yang di ini ya. 1.1B2 ya, elaborasi. Ya, ini kan materi kita hari ini itu Kak. Materi kita hari ini itu. Belum ya, jadi belum ya Kak ya? Tadi sih baru baca sekilas Kak. Belum, saya belum Bu. Waduh, yang mana ya? Iya. Mungkin sebaiknya gini aja Kak, maaf nih, ini kan Kakak maaf, ini kan mau nggak bila mungkin sambil dibaca di LMS, terus kakak-kakak bisa diskusikan di breakout room ya Kak ya. Nanti saya bagi 3 kelompok ya. Siap. Saya bagi 3 kelompok, silahkan didiskusikan dalam breakout room. Pertama nanti saya bagi 5 orang, yang kedua juga 5 orang, yang ketiga 4 orang gitu ya Kak. Siap. Ya.
nanti Kak Arifin, Kak Bareto, Kak Dani, Kak Dedi, Kak Fahri di breakout room pertama. Jadi tetap di utama ini Kak. Terus Kak Ian, Kak Alam, Kak Sanial, Kak Mulyati, Kak Mustika itu di breakout room pertama. Terus berikutnya Kak Piskal, Restio, Kak Rizky, Kak Tri itu di breakout room yang kedua. Gitu ya Kak? Ini masih bisa nambah. Maaf ya Kak. Ini di ruang. Mohon maaf Kak, kalau bisa ini kan kita agak bingung nih ya, alurnya bagaimana. Kalau bisa Kakak ya informasikan ke kita ini awalnya harus bagaimana gitu loh. Karena saya sendiri pun tadi saya buka-buka LMS bingung. Yang satu bilangnya 1.1b, bahkan yang saya buka baru 1.1a1. Ya, Kakak maaf nih sebelum saya pikir kemarin Kak Weni sudah menyampaikan ya Kak ya. Kak Weni kan sudah menyampaikan kemarin, saya pikir udah ya. Jadi untuk hari ini itu di satu, ini maaf nih Kak, harusnya saya share ya. Di 1.1 tentang kuatkan pemahaman itu ya Kak, refleksi itu Kak. Ya di sini kan, di sini memang ada soal Bu, menurut pengalaman Ibu atau Bapak sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran alurnya gitu ya, alurnya ya. Iya. Nah ini aja kita kan belum melakukan sampai sini gitu loh. 1.1A1 pendahuluan aja atau modul 1.1 belum kita buat, belum kita kerjakan. Nah Ibu tadi Kakak bilangnya suruh 1.1b. Nah makanya saya bingung nih, kita bingung. Oh gitu. Makanya kita harus kemana dulu gitu loh. Ya maaf nih Kak, yang sudah disampaikan Kak Weni kemarin, maaf nih. Di sini harusnya ya Kak ya, ini membicarakan tentang framework yang Gibbs sama Burton Kak di sini nih. Jadi kalau pertemuan hari ini nih tentang materi itu Kak. Nah setelah kakak-kakak tadi sudah memahami itu, nah kakak-kakak dibikin tiga kelompok ya. Karena ini jumlahnya 15, jadi ada yang 5, ada yang 4. Jadi yang 5 itu 2 kelompok, yang 4 1 kelompok gitu Kak. Jadi itu membahas tentang refleksi yang mereview framework Gibbs itu sama yang Burton gitu Kak. Jadi di sini tujuan sesi ini nih merefleksikan tentang kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini yang kakak-kakak lakukan. Nah yang kedua, kakak-kakak menulis atau berdiskusi nanti untuk program kakak-kakak ke depan tentang pembelajaran ke depan gitu Kak. Jadi itu, terus kakak-kakak menerapkan beberapa model refleksi yang ada dan mempertahankan model refleksi yang sudah sesuai yang kakak-kakak lakukan gitu Kak. Gitu Kak. Jadi nanti kakak-kakak setelah dibuat kelompok, nanti kakak-kakak di sini membuat PPT atau Canva atau
terserah nanti seperti kakak-kakak yang paling mudah melakukannya seperti apa. Nah, nanti di situ kakak-kakak membuat tentang pembelajaran ke depan yang kakak-kakak akan lakukan gitu Kak. Jadi itu, jadi persiapannya itu Kak. Jadi kakak sekarang saya bagi tiga kelompok ya, 3 kelompok untuk membicarakan pembelajaran tentang tadi framework Gibbs sama Borten gitu Kak. Tapi lebih fokusnya kakak-kakak ini tentang menanya apakah di sini silahkan kakak-kakak diskusikan. Nah nanti untuk lebih jelasnya saya akan masuk ke room dan menjelaskan ke kakak-kakak semua untuk membuat PPT yang di sini kakak-kakak menjelaskan definisi tentang framework Gibbs itu apa. Jadi nanti tadi kan ada pertanyaan pemantik tuh yang saya sudah share, yang sudah saya bacakan juga gitu Kak. Gimana Kak? Jadi di sini Kak, saya lebih kita bahas tentang yang refleksi framework Gibbs dulu. Di sini kecenderungan dari orientasi yang kakak lakukan itu seperti apa, dan nanti apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut. Terus berikut yang ketiga, pengalaman yang terkait dengan nilai orientasi tersebut. Nah, dari semua itu bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi yang kakak lakukan. Nah, dari pembelajaran tadi itu ada tindak lanjutnya Kak. Dari pembelajaran yang tadi simpulkan, seperti gambaran kakak-kakak sebagai guru olahraga ke depan mau seperti apa yang akan kakak lakukan, apa yang kakak mau merubah diri ya, terutama untuk diri kakak sebagai guru PJOK selanjutnya itu akan seperti apa gitu Kak. Itu tentang rencana tindak lanjut tentang framework Gibbs tadi Kak. Itu jadi di sini kakak diskusi apa yang akan kakak lakukan, apa yang akan kakak rubah untuk terutama untuk diri kakak untuk pembelajaran ke depan gitu Kak, untuk pembelajaran selanjutnya. Gitu Kak. Ada yang mau ditanyakan Kak?
Intinya orientasi kakak-kakak untuk ke depan, untuk pembelajaran kakak-kakak untuk ke depannya gitu Kak. Sini naruhnya tadi. Saya izin bagi ke roomnya ya Kak, yang tadi saya sebutkan. Contohnya tadi Kak yang saya Kak Arifin, Kak Fahri, Kak Muhammad Alam, nama Fiskal tetap di grup di breakout pertama ya, di utama. Terus Kak Ian, Kak Muhammad Sania, Kak Tri Pujianto. Ini yang Kak Gens People ini siapa nih masuk ke breakout kedua. Nah, breakout ketiga Kak Dani, Kak Mulyati, Kak Mustika, Kak Restio. Ya. Terus Izin Bu. Ya, Berubah Kak. Bu. Berubah tadi. Berubah ya? Iya. Taruh. Saya bikin 3 aja, bentar. Sudah Kak? Udah ya, saya ulang ya. Untuk breakout pertama, Kak Arifin. Bentar, mereka masih breakout kedua ya. Nah, ini udah ketiga nih Kak, Bareto, Dani, Fahri, Mulyati, Rizky. Itu yang pertama. Jadi tetap di sini. Yang kedua, Kak Arifin, Kak Ian, Kak Mustika, Kak Fiskal. Itu yang kedua. Dan Berubah lagi, Bu. Maaf nih. Terus yang ketiga, Kak Dedi, Kak Muhammad Sanial, Kak Alam, Kak Restio, Kak Tri Pujianto. Gitu ya Kak? Oke, siap Kak. Untuk waktunya untuk waktu 15 menit ya Kak. 15 menit. Nanti kalau Oke, sudah Kak. Silakan gabung ke breakout-nya masing-masing Kak.
Izin Kak Restio, Kak 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 Ade ya, Kak Ade ya, Kak Ade, ada Kak Ade, maaf. Kok berudah lagi? Keluar lagi ya? Sama. Lu masuk kemana? Keluar. Tunggu keluar. Gua aja kepental banget. Ada nih. Jadi, halo Kak.
Assalamualaikum Kak, izin Kak. Ya Kak, maaf nih. Ya Kak, izin Kak, maaf untuk buka sebentar, untuk buka kameranya. Ternyata ya Allah, pantesan kok nggak ngerti ya Kak, ini ada salah paham kemarin di grup panitia di BPGP Jogja. Kakak-kakak udah bisa buka LMS di 1.1C belum Kak? Maaf. Belum Bu, saya masih Belum, Bu. 1.1B. Bisa dibuka belum 1.1C itu? Maaf. Ya. Oh iya, Gini, makanya setelah saya gini Kak. Belum tanya, Bu, karena belum kemudian- ngerjain yang di atasnya. Mana Kak? Nah, maksudnya gini, tadi kan udah saya konfirmasi ke kakak. Kalau Maaf kita Kak mau, Barito, suaranya putus-putus Kak. ya halo. Gimana Kak? Tadi kan saya sudah konfirmasi kalau kita mau masuk ke tingkat selanjutnya, seharusnya kita harus menyelesaikan 1.1A, 1.1B, baru bisa masuk ke 1.C. Nah, kalau tadi kakak konfirmasi, itu langsung ke elaborasi, sedangkan 1.1 elaborasi itu adanya di 1.1B. Ya, kalau di Seharusnya ya. tadi aturan kakak diinformasikan aturannya seperti apa gitu loh. Dari pertama masuk ke LMS dulu, masuk ke 1.1A, 1 baru gitu. Karena yang sudah saya baca di 1.1C ini adalah tentang penguatan. Tentang penguatan refleksi. Nah, itu. Nah, baru nanti bisa masuk ke tingkat selanjutnya. Gitu. Maaf nih. Jadi kemarin sudah diinfokan ke BPGP Jogja ada beberapa yang tidak masuk, yang tidak bisa mengunggah di modul 1.1C ini gitu Kak. Ada nggak di antara kakak-kakak semua yang bisa buka, bisa nggak 1.C ini belum? Belum kakak. Saya bisa. Izin Kak, yang belum bisa biar saya nanti laporkan ke panitia Kak. Yang belum bisa siapa Kak? Maaf. Saya kakak. Ya, izin Kak, siapa Kak? Fahri. Kayak begini kan kayak? Nah ini bisa kebuka kalau ini. Ini udah bisa ini. Iya bisa karena sudah mengerjakan 1.1A dan 1.1B baru bisa ke sini. Iya, makanya. Berapa tanda? 6. Sekolah. Oh jadi sekolah juga pernah sekolah. Iya. Bisa sekolah. Bisa tidurnya di bawah meja. Bisa sekolah. Final itu yang nomor. Makanya yang nggak bisa buka, yang apa yang tadi kita bahas itu belum jelas gitu ya Kak Barito ya? Jalannya itu mohon yang itu tadi unmute dulu ya. Harusnya Kak Piskal, mohon di unmute dulu Kak Piskal. Ya, harusnya kita masuknya ke 1.1C ini Kak, makanya setelah dijelaskan sudah paham gitu ya dari pembelajaran kita hari ini itu tentang ini framework GIPS ini Kak. Jadi WATS itu saya ulang ya Kak, WATS itu apa yang menjadi kendala kakak-kakak selama pembelajaran PJOK ini. Nah, kendalanya apa? Nah, ini harusnya tadi ke break room tadi tuh membicarakan kendala-kendala kakak-kakak semuanya.
yang tadi saya bagi kelompok. Mungkin kendalanya Kak Bareto beda dengan kendalanya Kak Dedi di sekolahnya masing-masing. Jadi berbeda-beda. Mungkin kendalanya Kak Mulyati mungkin apa nih yang baru pindah mungkin dari SMP ke SMP, dari SMP ke SD. Mungkin ada kendala-kendalanya apa. Nah, nanti dibicarakan tuh di kelompok yang tadi tuh Kak. Itu. Nah, untuk kedua membicarakan breakout room yang kedua itu bagaimana cara menanggulangi kendala-kendala, misalkan Kak Mulyati kendalanya apa, Kak Rizky kendalanya apa. Nah, ini membicarakan itu Kak. Nah, terus yang ketiga, breakout room ketiga itu membicarakan tentang rencana tindak lanjut dari kakak-kakak yang hadapi di sekolah masing-masing ke depannya apa supaya pembelajaran itu bisa dilakukan secara maksimal. Mungkin itu Kak, makanya tadi ada beberapa kakak yang nggak bisa buka 1.1C ya Kak ya. Boleh saya catat ya Kak, siapa yang kira-kira yang belum bisa buka satu, kalau udah dikerjakan mungkin bisa ya Kak. Yang belum mengerjakan, kakak-kakak bisa diinfo, maksudnya sudah mengerjakan 1 sampai 1.B terus dibuka, nanti bisa dilaporkan lewat grup ya Kak, nanti biar ditindaklanjutin sama Kak. Assalamualaikum Kak. Ya, siap Bu. Siap Bu. Baik Kakak. Kenapa putus-putus sebentar Kak? Ya Kak, dari kelompok yang tadi Kak bisa perwakilan salah satu kendalanya apa yang dihadapi di sekolahnya masing-masing Kak, silahkan Kak. Halo Kak, dengar suara saya Kak? Dengar. Kedengeran Bu. Ya, silakan perwakilan dari kakak-kakak yang tadi kelompok, apa kendalanya di kelas kakak masing-masing. Silakan Kak. Kak, dari kelompoknya yang pertama tadi, Kak Dedi atau Kak Bareto dulu? Halo Kak. Assalamualaikum Kak. Kak Dedi dengar suara saya Kak Dedi? Kak Bareto? Siap. Dengar. Siap Kak. Ya bisa disampaikan dari sekolahnya Kak Dedi, mungkin kendalanya apa? Silahkan Kak, dalam pembelajaran PJEK itu mempunyai kendala seperti apa? Baik itu mungkin alatnya atau peserta didiknya gitu. Tadi di pertama itu tentang pembelajaran di sekolah masing-masing gitu Kak.
Oh iya, untuk yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk di sekolahan saya, karena memang rombelnya 17 dan guru olahraganya cuma saya saja, cuma satu, ya kendalanya di pembagian waktu sama untuk apa namanya fasilitasnya, Bu. Nah memang 17 rombel itu kan dari kelas 1 kan tidak bisa digabungkan. Kalau kelas tinggi mungkin kelas 4, 5, 6 itu bisa digabung jadi satu. Jadi memang kendala kita di sarana dan prasarannya mungkin kurang memadai, Bu. Di sarana prasarana aja ya Kak ya, sama ngajarnya terlalu banyak gitu ya Kak ya. Iya. Nah, dari 17 kelas gitu ya Kak, 17 kelas. Iya, 17 kelas iya. 17 kelas itu kalau di SD 3 jam ya Kak ya, satu kelas itu ya. Iya, harusnya di sekolahan saya bisa 2 atau 3 guru olahraga, tapi sementara sampai sekarang memang cuma 1. Berarti 3 kali 17 ya, gitu ya Kak? Jadi semuanya berapa? 68 jam, Bu. Wah Allah, sendirian itu berarti setiap hari full terus ya? Ya, digabung-gabung jadi kurang kondusif. Oh, jadi misalkan 2 kelas digabung jadi 1 gitu ya Kak ya? Iya, sekelas, 2 kelas, 3 kelas. Ya, itu kendalanya. Jadi untuk mungkin nanti gimana untuk apa Kak? Bagaimana penanggulangannya nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman yang tadi kelompok ya Kak ya. Mungkin apa? Siap. Mungkin dari teman-teman memberi solusi nanti gitu ya Kak. Oke. Nanti tadi Kak Dedi breakout room berapa tadi Kak? Tadi break room 3. Kalau nggak salah 3. Ya, dari breakout room 1 boleh mewakili di sini apa yang jadi masalah kendala dalam pembelajaran PJOK Kak? Saya room berapa tadi ya? Berapa tadi Kak Mustika? Saya dulu, ya, saya room tour. Sebenarnya bukan Kak Mustika, ini nama istri saya karena saya sayang makanya namanya saya tampilkan ya. Terkait dengan permasalahan, mohon izin, kemarin saya juga kurang fokus terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Pada dasarnya mungkin sama dengan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Ini antara bersyukur bisa mengikuti PKG. Artinya pemikiran kita dan pemahaman kita terbuka tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru PJOK di sekolah. Yang menjadi kendala adalah rata-rata hanya menggugurkan kewajiban aja ini, Kak. Yang penting datang, lalu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh sekolah. Kita lupa bahwasannya pendidikan jasmani adalah bagian integral daripada pendidikan sekolah ya, pada umumnya ya, karena pendidikan itu tidak akan sempurna tanpa pendidikan jasmani. Lembaga pendidikan tidak akan pernah sempurna tanpa adanya pendidikan jasmani. Oleh karena itu, kalau saya mengamati di sekolah saya dan teman-teman saya, ketika di dalam proses pembelajaran mengembangkan kesadaran pentingnya aktivitas jasmani untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan individu, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu loh. Kenapa demikian? Karena belum dilakukan secara totalitas ya. Hanya berpusat kepada aktivitas fisik saja, mentalnya tidak disentuh.
Kenapa ketika jam istirahat mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, ketika mereka waktunya sholat, jadi belum diarahkan ke sana gitu. Jadi hanya melakukan aktivitas fisik saja. Pada dasarnya dari tujuan daripada pendidikan jasmani itu kan menyehatkan anak itu sehat, di mana jasmani dan rohani tidak mengalami gangguan sehingga dia bisa hidup produktif gitu ya Kak ya. Ini sebagai gambaran aja, sebenarnya tergantung bagaimana guru tersebut. Ini nyambung nggak ini dengan permasalahan yang terjadi di sekolah ini yang saya rasakan. Mungkin ada nilai titik jenuh sebagai guru PJOK atau karena pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan guru sehingga banyak guru yang masih mencari kesibukan di tempat lain, sehingga banyak teman-teman kita itu yang kurang siap ketika mengajar, masih dipikirkan di perjalanan gitu Kak, materinya apa ya, termasuk saya juga. Tapi dengan mengikuti PKG ini kita baru sadar pentingnya pendidikan jasmani di sekolah yang bisa kita kembangkan untuk membentuk mental, sosial, emosional anak, bahkan intelektualnya kita kembangkan lagi. Mungkin itu Kak, ini sharing aja ya permasalahan yang terjadi di kita gitu. Dan banyak kita amati ya, termasuk kita ya Pak Barito ya. Kebetulan ini satu sekolah nih Bu Eni, saya dengan Bapak Barito cuman beda ruangan. Kalau saya ini berada di ruang kepala sekolah, Pak Barito di ruang olahraga. Mungkin itu. Ini curhatan permasalahan yang sering terjadi kepada guru PJOK. Intinya sarana, fasilitas lengkap, tapi karena kurang menjiwai dan kurang mensyukuri sebagai guru PJOK. Kalau bersyukur kan dia bekerja dengan baik, mengajar dengan tulus gitu kan. Ya karena income pemberian atau gaji yang masih minimalis itulah yang menyebabkan tidak fokus gitu Kak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Banyak sekali tadi masalah kendala yang dihadapi di lapangan ya. Yang jelas kalau guru PJOK ya secara jasmani dan rohani ya Kak ya. Terus tadi disampaikan sama Kakak juga hanya menyelesaikan tugas saja gitu ya. Jadi di situ perlu yang harus dikembangkan ke depan supaya nggak cuman selesai hanya menjalankan tugas saja, tapi di situ adalah panggilan hati ya Kak ya. Panggilan hati. Nah, di mana kita melakukan PKG ini kita berdiskusi untuk apa kendala-kendala di lapangan yang nantinya bisa dicarikan solusi ke depan supaya dalam pembelajaran PJOK ke depannya lebih bermanfaat, bermakna kepada peserta didik kita. Mungkin gitu ya Kak ya. Iya Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak. Untuk berikutnya forum yang pertama, silakan Kak. Yang pertama Kak, kelompok yang pertama Kak. Yang kelompok pertama mungkin bisa mewakili. Yang pertama kalau nggak salah Bu Mulyati dah. Ayo Kak Mulyati, silakan. Gimana? Maaf, saya tadi dari toilet Bu, izin ada apa? Bagaimana Bu? Silakan Kak Mulyati. Ya, apakah maaf Kak, pertanyaannya saya tadi dari toilet, saya udah izin tadi. Apa yang menjadi kendala Kakak dalam pembelajaran PJOK Kak? Oh, baik. Terima kasih. Mungkin dari saya pribadi karena saya awalnya dari SMP ya Kak, jadinya saya di SD itu
memang harus belajar banyak, baik itu karakteristik anak, lingkungan sekitar anak, iklim sekolahnya, kemudian dari sarana prasarananya, ya memang saya belum lama, saya bilang kan saya mungkin baru 1 bulan lebih lah di sini gitu Bu. Jadinya sangat banyak yang harus saya pelajari ulang gitu. Itu saja mungkin kendalanya. Kalau di satu-satu udah banyak banget, jadi gimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap Kak, terima kasih. Oke, mohon maaf nih Kak karena terjadi miskomunikasi ya tadi tentang materi kali ini, jadi banyak yang belum memahami. Jadi makanya tadi saya ulang ya untuk pembelajaran kali ini itu sebenarnya breakout room pertama itu membahas tentang tadi kendala-kendala. Jadi di sini tadi kakak-kakak kelompok membahas kendala di sekolah masing-masing kakak-kakak semua. Nah setelah itu masuklah ke breakout room utama. Nah kakak sampaikan tuh dari kendala-kendala tadi, tapi tadi sudah mewakili ya kak ya. Nah untuk yang kedua kak, tadi kakak sudah sampaikan tentang kendala-kendala masalahnya. Nah sekarang yang kedua ini kak, kakak-kakak kembali ke berkelompok lagi membicarakan tentang bagaimana penanggulangan kakak-kakak menghadapi masalah-masalah kakak di sekolah. Jadi nanti kakak-kakak silakan berdiskusi. Nah mungkin nanti kelompoknya Kak Mulyati bisa nanti kendalanya tadi disampaikan. Nah, cara menanggulangi masalah Kak Mulyati di sekolah apa dengan kelompoknya. Nah, terus untuk tadi yang disampaikan Kak Dedi, tadi juga mungkin di kelompoknya Kak Dedi ada beberapa guru, kakak-kakak semua. Nah, apa cara penanggulangannya? Kakak-kakak bicarakan, nanti setelah itu kita kembali ke sini lagi untuk membicarakan penanggulangan itu gitu Kak, izin ya Kak ya. Jadi saya untuk mempersingkat mungkin karena tadi kurang pemahaman, mungkin untuk breakout room pertama ini saya kasih waktunya 5 menit saja ya Kak, atau 10 menit maaf, untuk membahas tentang penanggulangan masalah kakak-kakak pembelajaran kakak-kakak PJOK di sekolahnya masing-masing. Mau berapa menit Kak? Izin Kak. 5 Kak. 5, mungkin 5 ya. Ya siap. 5 menit boleh Bu? Ya, siap. Saya bagi kelompok ya Kak. Olahraga biasa berpikir cepat. Siap. Jadi 5 menit cukup ya? Cukup. Ya siap Kak. Cukup Pak. Untuk kelompoknya sama ya Kak? Sama, ini cuman waktunya saja. Waktunya 5 menit. Kelompok sama yang tadi ya, ada alam, Ya, ada mau sama atau mau dibedakan lagi Kak? Sama Ya aja udah, Bu. ya sama aja Bu. Tambah aja. Ya siap. Bedain juga nggak apa-apa, jadi Bingung biar lagi, kenal. nggak bingung lagi. Next. Ya. Ya 5 menit ya Kak. Sudah saya set 5 menit. Silakan Kak untuk membahas penanggulangan permasalahan kakak-kakak tentang pembelajaran PJOK di sekolah. Minta tolong beliin kopi point nih. Kopi point. Mantap ngopi Pak. Ya silakan ke kelompok masing-masing Kak. Ke breakout room masing-masing.
Halo, sampai berjumpa kembali. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Sudah diskusi juga buat kakak-kakak yang lain, boleh dipersilakan untuk presentasi. Yang mau duluan boleh. Room 1. Ya, room 1, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin Ya, Bu. silakan Kak. Kak, ya baik. Setelah berdiskusi Silakan, Kak. dengan teman-teman tadi, kita mengangkat permasalahan mengenai saya Bu, kakak. Jadi kami berdiskusi di room kami bahwa kendala dari saya yang dekat. Intinya bahwa bagi saya yang tadi permasalahannya adalah menjadi orang baru, di sekolah yang baru, di jenjang yang baru, teman-teman menyarankan bahwa saya untuk lebih aktif lagi bergabung di komunitas belajar PJOK, KKGO tentunya, karena SMP kan MGMP ya, kalau SD kan KKGO, sehingga dengan begitu saya akan banyak bertanya dengan teman-teman, mencari ilmu dari teman-teman sekolah lain, sehingga saya tidak belajar sendiri gitu. Artinya ada bantuan dari teman-teman di komunitas untuk memberikan informasi apa yang harus saya lakukan di SD. Begitupun dengan di sekolah saya kan ada juga guru yang sudah agak lama ya Bu, gitu. Jadinya saran-saran dari teman-teman sih itu sih Bu. Jadi untuk banyak bertanya dengan teman-teman KKGO yang lainnya gitu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Tadi Kakak sudah menyampaikan penanggulangannya dengan cara menanyakan guru-guru di KKGO gitu ya Kak ya. Jadi betul Kak. Ya, dengan kakak-kakak misalkan melakukan KKGO, mungkin masalah-masalah yang dihadapi di sekolah masing-masing bisa dibicarakan dan bisa mencarikan solusinya gitu ya Kak ya. Betul. Ya, siap. Itu dari Kak Mulyati. Untuk yang berikut, yang kedua silakan. Kenapa kelompok 2 nih? Pak Mustika, masalah ya. Pak Imam ini bangsa pakai akun istri saya ini. Laptop saya nggak saya bawa. Pak Ian, kita room berapa tadi? Pak Imam ketiga Kak. Silakan Kak Imam. Pak Ian sama Pak Biskal nggak mau mewakili. Baik, terkait dengan permasalahan yang sering terjadi di sekolah kami, karena di usia SMP itu tentunya berbeda dengan SD ya, pertumbuhan fisik dan mental bagi anak-anak SD dan SMP itu tentunya berbeda. Nah, permasalahan yang saya sampaikan tadi tentang karakter anak SMP butuh kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat sekolah, rumah, dan lingkungan, supaya anak-anak ketika kita memberikan pembelajaran itu mudah dan tentunya senang, baik itu peserta didiknya maupun gurunya. Kadang-kadang di dalam satu kelompok anak itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus gitu, Pak. Artinya mempunyai tenaga lebih gitu loh, tenaganya lebih, nggak bisa diem, nggak bisa dikasih tahu ngelawan. Nah itu secara psikologi ya permasalahan. Artinya solusinya adalah harus ada perwakilan guru yang bisa membuat kebijakan publik yang bisa menyenangkan untuk komunitas guru pada umumnya. Artinya pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia itu kan tentunya tidak lepas dari peranan politik yang membuat kebijakan publik yang kita laksanakan saat ini. Tentunya dengan PKG ini kan juga kebijakan pemerintah kita yang kita imbasnya ke sini kan Kak. Nah ini
permasalahan yang kami rasakan di akhir-akhir setelah pandemi itu adalah karakter peserta didik yang kadang di luar kontrol. Ya, dia lebih suka melawan, tapi tidak semua. Lebih banyak melakukan aktivitas yang di luar dugaan kita. Nah, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan di grup kita bahwasanya usia remaja SMP itu banyak yang hamil di luar nikah. Tentunya kita selaku pendidik sudah diultimatum oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwasanya kondisi apapun anak tidak boleh dikeluarkan. Ya kan? Mau hamil kek, mau dia berzina kek, mau dia tawuran sampai membunuh, karena usia belajar harus tetap diajarkan, karena pendidikan itu dari mulai tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan berproses, siapa tahu kedepannya dia akan menjadi anak yang baik dan berguna kepada bangsa ini. Nah, oleh karenanya strategi-strategi yang perlu kita lakukan untuk mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah, baik itu tindak kenakalan remaja maupun permasalahan anak berkebutuhan khusus yang tentunya kita sebagai guru tidak semuanya paham dan mampu menangani anak berkebutuhan khusus. Itu satu, pemerintah harus menyiapkan atau memberikan pelatihan kepada guru berkebutuhan khusus untuk mengajar di sekolah negeri. Yang kedua, harus ada perwakilan guru yang bisa menentukan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat guru. Yang terakhir, mata pelajaran PJOK adalah mata pelajaran yang paling menyenangkan karena kita mengajar pakai hati, mengajar fisik, mengajar mental, mengajar sosial, mengajar emosional, mengajar intelektual. Jangan sampai keasikan itu terhenti gara-gara kebijakan yang tidak bisa kita penuhi. Artinya kita hanya menerima aja apa yang menjadi keputusan daripada pemerintah itu sendiri. Mungkin itu juga permasalahan. Kalau permasalahan pembelajaran baik itu sarana prasarana nggak ada masalah. Kreativitas kita sebagai guru olahraga tidak bisa diragukan, karena saya yakin kita sebagai guru kreatif, inovatif, memberikan pembelajaran melalui permainan-permainan tradisional atau modifikasi permainan. Itu saya yakin sebagai guru olahraga oke. Nggak mungkin nggak oke. Keren lah pokoknya, guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak, karena PJOK bagian daripada refreshing day setelah melaksanakan aktivitas seminggu di kelas. Itu permasalahan yang memang kami hadapi, dan solusinya memang harus ada wakil kita yang mampu membuat kebijakan untuk kesejahteraan guru. Itu aja Kak, terima kasih. Mohon maaf kalau salah, ini asal bunyi tapi tetap tidak keluar dari ranah rumpun pendidikan jasmani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imam yang tadi sudah memberi masukan yang luar biasa ya, terutama kita sebagai guru PJOK ya, sebagai tadi disampaikan menjadi guru yang ditunggu gitu ya Kak Imam ya, yang pokoknya di guru olahraga itu atau mapel kita sebagai PJOK itu sebagai yang ditunggu-tunggu siswa gitu. Jadi saya yakin dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lain, anak-anak lebih refreshing kalau berada di lapangan, harus berolahraga ya. Itu sangat apa ya, setiap minggu sekali itu sangat ditunggu anak-anak gitu loh. Makanya anak yang mungkin bukan pelajaran PJOK pun kalau melihat teman-temannya di lapangan main basket atau main futsal, walaupun bukan pelajarannya, ikut gabung juga gitu ya Kak ya, karena mereka sudah mungkin selama seminggu belajar, apalagi kalau di bebannya terlalu banyak tugas, itu anak-anak juga pusing. Jadi mau refreshingnya larinya ke pelajaran
PJOK. Mungkin itu ya Kak ya. Terima kasih Kak Imam yang sudah luar biasa memberi tadi masukan-masukan. Untuk berikutnya, Iya Kak, sama-sama Pak. ya, untuk room 2 belum Kak? 3 kita belum ya, Det? Belum, Pak. Mungkin Salah. Kak Dedi ya? Yang room Kak Sanial, Kak Imam, silahkan bantu Kak jawab Sanial. atau Ya, gimana? silakan. Oke, siap. Silakan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dari kelas 009 hasil diskusi penanggulangan yang ada di kelompok saya yang tadi sudah dibahas oleh Pak Dedi yang jumlah rombelnya 17. Jadi penanggulangannya yang saya diskusikan adalah mendatangkan guru. Jadi Pak Dedi tidak terlalu banyak mengajarnya. Meskipun digabung-gabung 2 tetap aja. Jadi belajar itu tidak efektif. Apalagi dengan kondisi lapangannya yang sangat sempit, tidak terlalu luas. Jadi mungkin itu cara penanggulangan dari kelompok kami dan sarannya kalau bisa guru kelas bantu untuk mengajarkan juga untuk mengawasi siswa-siswanya yang lagi melaksanakan pelajaran olahraga. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya atau nanti Pak Ilham atau Pak Tri, Pak Ade mau menambahkan silakan. Jadi biar kelihatan aktif ini kelompok kita. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang memberi masukan Kak Ade mungkin atau masih ada nggak Kak kelompoknya Kak Sanial? Monggo, masih ada? Kak Alam, ayo Kak Alam nggak apa-apa. Kak Tri. Kalau tidak ada, langsung masuk ke berikutnya ya Kak ya. Tadi kan kendala sudah ya. Terus penanggulangannya sudah. Nah, yang terakhir ini rencana tindak lanjut Kak. Rencana tindak lanjut kakak-kakak semua dari permasalahan tadi penanggulangannya, rencana tindak lanjut untuk kedepannya kakak-kakak sebagai guru PJOK, apa yang akan kakak lakukan gitu ya Kak ya. Mungkin dari kakak-kakak dari breakout room yang pertama mungkin langsung aja kali ya Kak ya. Silakan Kak untuk RTL rencana tindak lanjut ke depan kakak-kakak sebagai guru PJOK atau senior kita nih Kak Mul nih, mau langsung Kak Mul. Pak Berto, Kak, gantian Kak. Pak Berto lebih luas itu wawasan itu. Oke, siap. Silakan Kak. Kak Berto itu wasit dunia itu. Tuh, wasit. Mantap. Wasit Makanya dunia. pengalamannya lebih banyak itu pasti menghadapi anak-anak Mandel itu. diem aja dia. Banyak solusi. Silakan Kak. Kalau saya sih sudah melihat dari semuanya Bu ya. Yang pertama kalau di PJOK itu yang pertama kan yang kalau untuk siswa itu mentalnya kita memperbaiki mentalnya siswa khususnya apalagi dari tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA. Memang setiap siswa itu berbeda-beda karakteristiknya dan berbeda-beda cara berpikirnya. Biasanya kan misalkan contoh dia sekolah. Terus dia punya kejadian di malam hari, misalkan itu entah itu tawuran, entah itu pergaulan bebas atau segala macam, tapi tetap sekolah yang dilibatkan atau tetap sekolah yang terkena imbas gitu loh. Jadi kita sebagai guru PJOK, memang guru PJOK itu bisa mencakup kemana saja gitu loh, dari bidang kesiswaan, kelas, kurikulum atau segala macam. Karena semua dari PJOK itu masuk ke beberapa ranah gitu kan, bisa kemana saja. Nah, kita sebagai guru PJOK khususnya kita memberikan sikap yang lebih baik kepada siswa-siswi kita agar mereka itu dapat khususnya perkembangan diri dari individu siswa itu masing-masing. Mungkin dari saya itu aja Kak. Baik, terima kasih Pak Bareto.
yang wasit apa tadi ya Kak? Wasit dunia ya? Guys, mantap. Luar biasa. Wasit dunia. Guys, luar biasa yang sudah memberi masukan bukan yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Kita sebagai guru PJOK ya Kak ya. Kita sebagai guru PJOK yang tentunya tadi sudah dengan kita mengikuti PKG ini, kita bisa diskusi, kita bisa berbagi pengalaman, dan saya banyak belajar dari kakak-kakak semua ya, banyak belajar kakak-kakak semua. Yang jelas yang kita hadapi mungkin kelas di sekolahnya Kak Bareto dengan sekolah saya atau sekolahnya Kak Sanil berbeda-beda, tapi dengan kita melakukan kegiatan PKG ini kita bisa tukar pikiran dan bisa mencari jalan keluarnya seperti apa gitu ya Kak ya. Jadi sangat bermanfaat gitu, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan guru PJOK selalu menjadi terdepan, apalagi dari beberapa mapel kementerian itu baru mengadakan PKG ini nih, baru PJOK. Untuk mapel-mapel yang dan lain bahasa Inggris. ya, kalau bahasa Inggris kan belum seperti kita ya Kak ya. Kalau kita itu nanti ada ketemuan apa luringnya gitu. Kalau pertama ini PJOK dulu. Nah, PJOK dulu sudah menciptakan fasilitator yang berbagi ilmu dengan kakak-kakak semuanya. Ya, itu Kak. Mungkin dari yang tadi kita bicarakan apa kendala, terus penanggulangannya, terus di sini ada rencana tindak lanjutnya dari semua yang tadi kita bahas nih Kak. Mungkin dari kakak-kakak bisa merefleksikan ketiga permasalahan tadi kita, di masalah ya apa, terus penanggulangannya. Silahkan direfleksikan. Coba salah satu Kak, silahkan untuk merefleksikan pertemuan kita hari ini Kak. Yuk, yang lain yuk dipersilakan untuk Ya, aktif. silahkan Kak. Ya. Ayo Kak Karena Rizky udah mau mungkin ya. selesai juga nih. Kita Kak belum Rizky sholat. atau Kak Fahri. Iya, silahkan Kak. Kak Rizky atau Iya, Kak Fahri, siap. monggo. Kak Fahri, silakan. Sesama guru olahraga, ayolah, nggak apa-apa, bercerita ya di sini, memecahkan masalah dengan solusi. Salah nggak apa-apa ya, masing-masing. Mbak Sania Ya, ya. namanya kita diskusi Kak. Namanya kita Di sini diskusi nggak Kak. ada yang disalahbenarkan ya Kak. Nggak ada yang Semuanya salah, nggak ada benar. yang benar. Iya. Iya. Yuk, lanjut. Pak Rizky kayaknya mau jawab itu Pak Rizky. Mana-mana ya. Ayo Kak Rizky. Kak Rizky. Rencana tindak lanjut ya Kak ya. Dari yang tadi kita sudah bahas nih Kak, apa kendalanya, penanggulangannya, terus RTL-nya, dari semua ketiga tadi itu silahkan direfleksikan seperti apa. Disimpulkan gitu Kak, silahkan Kak. Jangan sampai Pak Imam lagi nanti yang bicara nih. Ampun. Baru saya mau ngomong suhunya Pak Imam, Pak Imam. Nah, baru mau ngomong. ya, suhu, silakan suhu. Waduh, saya juga baru memahami Bu Penny sebenarnya tadi ketika room pertama pembukaan kegiatan ini, tadi saya bingung ketika dibagi kelompok, ini kita suruh ngapain ya? Tapi ketika balik lagi ke kelompok, kita tahu bahwasanya kendala permasalahan yang sering terjadi di sekolah kita masing-masing, lalu kita belajar bagaimana cara penanganan permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Ini sangat baik sekali ya, karena ini membuka pemahaman kita, cara berpikir kita untuk lebih baik lagi supaya nggak gampang lupa ya Pak Eto ya. Lalu ada rencana tindak lanjut dari hasil permasalahan yang disampaikan oleh beberapa kelompok dan kami tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya
Ayo teman-teman, kita menjadi guru yang dirindukan ketika kita tidak ada. Guru yang selalu bisa digugu dan ditiru, guru yang bisa menjadi fasilitator, guru yang bisa menjadi teman untuk anak-anak kita. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Segala permasalahan, kekurangan, kendala di sekolah kita masing-masing pasti ada solusi yang terbaik. Dan jangan lupa profesi kita yang kadang-kadang ketika kita ada di titik yang sangat jenuh nih saya jadi guru, banyak ribuan bahkan jutaan orang mengantri di belakang kita untuk menjadi guru, khususnya guru ASN ya, Ibu Fasilitator. Ini yang tentunya perlu kita disyukuri. Bersyukur itu nggak hanya mengucapkan alhamdulillah saja bagi yang muslim atau puji Tuhan kepada yang Nasrani, tapi bersyukur itu bekerja dengan baik, prinsip bekerja karena ibadah, ya. Insya Allah kalau kita melaksanakan ketiga prinsip itu tadi, semua permasalahan akan mudah dan gampang diselesaikan, apalagi cuman urusan PJOK di lapangan. Mungkin itu Kak, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Ya Bu Mulyati ya. Mungkin di teman-teman yang lain gitu, biar kita sama-sama sharing. Bu Eli, terima kasih. Terima kasih Pak Imam yang sudah memberi masukan hari ini yang sangat luar biasa. Saya mendapat ilmu baru dari senior saya nih. Jadi masih saya nggak senior. Saya muda ini, cuman casingnya agak senior ini. Yang jelas kalau ilmu saya sangat banyak belajar dari banyak Kak Imam ya, sangat banyak belajar, terutama untuk mengembangkan diri kita sebagai guru PJOK yang selalu ingin jadi terdepan, apalagi tujuan diadakan PKG ini supaya kita lebih profesional ya dalam pembelajaran, lebih keren lagi, lebih oke lagi. Tadi disampaikan Kak Imam, guru yang selalu ditunggu peserta didik kita ya, yang selalu jadi idolanya di lapangan. Itu mungkin itu ya kakak-kakak semuanya. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak kakak-kakak sudah hadir dalam kegiatan ini. Kita bisa berbagi pengalaman, banyak hal yang kita dapat dalam kegiatan ini. Izin untuk kakak-kakak semua, sebenarnya masih ada yang dari dari PowerPoint tadi yang ingin sampaikan, tapi karena waktu ya Kak ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya sudah keren, sudah banyak masukan dari kakak-kakak semua ya. Tadi sudah dibungkus habis dengan Kak Imam dan sudah memberi masukan-masukannya yang sangat luar biasa. Izin mengingatkan kakak-kakak untuk membuka LMS ya, mengerjakan modul 1.1, 1.B ya, dan bisa dibuka lagi. Mungkin nanti kakak-kakak yang kesulitan membuka modul boleh diinfokan di grup. Mungkin nanti saya bisa koordinasi dengan Kak Weni atau kakak-kakak BPKP yang lainnya. Mungkin itu ya Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya kakak-kakak sudah hadir dalam Google Meet ini. Mudah-mudahan nanti di tatap maya berikutnya semuanya sehat dan bisa berkumpul lagi. Kita mencari ilmu, membahas ilmu-ilmu yang jelas untuk pengembangan diri kita sebagai tenaga pendidik, memberikan yang terbaik. Mungkin itu ya Kak ya. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Mau nanya Kak, izin bertanya Kak terkait dengan kebetulan kemarin kami terkendala dengan laptop kita gitu. Jadi saya baru mengisi kuesioner itu pas ketika kita sedang Zoom tadi. Itu nggak masalah ya Kak ya? Di situ ada duitnya ya Kak, kalau nggak salah tanggal 12 gitu. Olahraga Pak Imam. Bisa koordinasi sama Kak Bareto. Datang ke sini ke ruang olahraga. Saya sudah mengisi, artinya
itu kan kegiatan tanggal 9, tapi Udah, baru kita kayak- isi hari ini nggak ada Nggak apa-apa, masalah. Kak Imam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak datang apa-apa, sini Kak. datang. Datang Datang Tuh, udah Kak. sini. Jangan Nah, bikin terus justru dia yang bingung kau ini. kakak-kakak. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Izin Kak Terima kasih. untuk Foto lagi terakhir. doa dulu atau foto dulu Kak? Izin Kak. Foto dulu baru ditutup dengan doa. Oke, kali. siap. Ya, monggo silakan Kak. Silakan Ya, tukang foto. siap. Buka dulu ya, siap. Boleh ini bergaya nggak, Kak? Formal dulu Kak. Nanti Hey. baru yang kedua gaya Ya. Kak. Ya, siap. Itu ada yang Glenn Fredly tuh, Pak Hari tuh. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Gaya, sekarang gaya Kak. Gimana gayanya Kak Bareto? Pak Hari tuh Bu, kayak Glenn Fredly. Gaya PKG dong, Pak Bareto nih. Oke, siap. Apa nih? Orang-orang Kemarin udah begini nih. Ah, siap. Orang- Dua jempol. oh, begini. Ya, siap. 1, 2, 3. Orang Oke. Sarangeo. Iya. Ya, siap. Bentar dulu. Sarangeo katanya Kak. Ya, bentar, satu lagi. Hari Ya, 2004 Lama amat. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Oke. Ya, silakan tutup doa Kak Dedi. Ya, terima kasih Hari kakak-kakak untuk hari ini. Sebelum kita akhiri PKG hari Pelajaran. ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Izin mengingatkan kalau ada kendala LMS bisa ke grup Kak atau bisa ke teman-teman yang lainnya atau ke saya juga boleh. Ya, gitu ya Kak. Oke. Terima kasih banyak. Kak Salam Pari, sehat Kak selalu. Pari yang udah Terima lancar. kasih Kak. Olahraga jaya. Jaya. Kak semua. Pak Hari, Glenn. 2004 Bareto 2003 Pak Hari. ngisi aja belum. Hari. Ini kebanyakan 2004 ini ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam.